Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Baik, saya akan langsung menjelaskan tentang moderasi beragama. Jadi moderasi beragama adalah sikap atau cara pandang dalam beragama secara seimbang atau wasatiyah. Maksudnya tidak ekstrim ke kanan atau tidak radikal atau tidak berlebihan, dan tidak ekstrim ke kiri. Maksudnya itu tidak liberal dan tidak mengabaikan ajaran agama atau tidak menyepelekan ajaran agama, atau tidak menganggap enteng ajaran beragama. Nah, konsep ini menekankan pentingnya menjaga hakikat kemanusiaan, kedamaian, serta kemaslahatan umum di masyarakat yang majemuk. Adapun penjelasan lengkap mengenai penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, baik dalil-dalil sahih dari Al-Quran dan hadis serta penafsirannya, yaitu sebagai berikut. 1. Penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam keseharian, moderasi beragama itu bukan berarti mendangkalkan akidah, melainkan mempraktikkan ajaran agama dengan cara yang bijak. Contohnya adalah toleransi antar umat beragama, yaitu menghormati tetangga atau teman yang merayakan hari besar agamanya seperti Natal, Waisak, dan hari-hari besar lainnya yang tidak berkaitan dengan agama kita. Meskipun berbeda agamanya dan berbeda hari raya keagamaannya, maka kita wajib atau harus menghormati hari raya mereka, atau menghormati juga ritual ibadah mereka yang mereka lakukan di tempat ibadahnya masing-masing. Kemudian penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari itu adalah yang kedua, menolak kekerasan. Maksudnya bagaimana? Jadi menyelesaikan perbedaan pendapat atau keyakinan melalui dialog yang damai, bukan dengan makian atau tindakan yang keras, baik secara fisik maupun secara verbal. Kemudian ada yang namanya keseimbangan hidup, yaitu beribadah dengan tekun tanpa melupakan kewajiban sosial seperti bekerja, menafkahi keluarga, dan menjaga kesehatan. Nah, jadi maksudnya beribadahnya juga antara ibadah ritual dan ibadah sosial itu harus seimbang. Jangan kita terus melakukan ibadah sosial misalnya, seperti terus melakukan berbuat kebaikan kepada sesama makhluk, akan tetapi lupa terhadap ibadah spiritual seperti sholat kalau dalam agama Islam, puasa, haji. Nah, makanya di dalam Al-Quran setiap perintah sholat itu selalu dibarengi dengan perintah berzakat, yang artinya
perintah sholat ini adalah ibadah ritual dan perintah berzakat ini adalah ibadah sosial. Jadi seseorang yang sholat saja tanpa berzakat bagi yang mampu akan percuma sholatnya. Begitu juga sebaliknya, bagi orang yang berzakat saja tanpa sholat, melakukan sholat 5 waktu yang wajib, maka zakatnya ini atau ibadah sosialnya ini akan percuma. Lalu yang berikutnya menghargai tradisi lokal, yaitu mengakomodasi budaya dan adat istiadat masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar akidah Islam. Nah, karena pembahasannya ini adalah moderasi beragama, jadi kita menghormati tradisi lokal, yang mana dengan cara mengakomodasi budaya dan adat istiadat masyarakat, asalkan adat istiadat dan budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh yang bertentangan dengan ajaran Islam apa? Mungkin ada satu daerah adat istiadatnya itu memberikan sesajen atau memberikan sesajen pada tempat-tempat tertentu yang dibilang angker atau yang dibilang tempat itu adalah tempat yang dimuliakan. Nah, adat istiadat seperti ini tidak sesuai dengan akidah Islam, jadi tidak dianjurkan untuk diakomodasi. Contoh misalnya budaya atau adat istiadat yang sesuai dengan tidak bertentangan dengan ajaran Islam apa? Yang tidak bertentangan seperti memakai batik, memakai pakaian adat daerah, asal pakaian adat daerah tersebut menutupi aurat. Lalu kemudian bijak dalam bermedia sosial. Maksudnya ketika kita bermedia sosial, bermain media sosial itu tidak mudah mengkafirkan, tidak menyebarkan hoax atau berita-berita yang palsu, atau tidak menghakimi kelompok lain yang berbeda pandangan. Misalnya ada postingan di Facebook yang menjelaskan tentang isu-isu yang terjadi di keseharian kita ini. Ada yang berbeda pendapat dengan kita di komentarnya. Nah, maka kita tidak berhak, tidak boleh menghakimi orang tersebut atau kelompok tersebut yang berbeda pendapat atau pandangan kepada kita, dengan kita maksudnya. Lalu dalil Al-Quran tentang moderasi beragama itu adalah surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Di sini ada kata wasaton. Artinya wasaton ini adalah menurut ulama ahli tafsir seperti Ibnu Katsir dan Profesor Dr. Quraish Shihab itu menjelaskan bahwa kata wasaton itu berarti adil, pilihan terbaik, dan berada di tengah-tengah. Artinya bisa disebut netral atau tidak memihak kepada siapapun, berada di tengah-tengah.
atau tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri. Artinya juga tidak berlebih-lebihan gitu. Jadi Allah menetapkan umat Islam sebagai umat yang ideal karena posisinya yang seimbang, maksudnya tidak berlebih-lebihan dalam mengabaikan dunia seperti rahib misalnya. Seorang rahib itu kan fokus tidak fokus pada ibadahnya saja. Artinya dia mengabaikan kehidupan dunia, selalu mementingkan kehidupan akhiratnya saja gitu. Dan juga sebaliknya, tidak terlalu materialistis hingga melupakan akhirat. Makanya di dalam Al-Quran ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sini ada fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya kita tidak boleh mengabaikan dunia juga, tidak boleh mengabaikan akhirat juga. Artinya harus seimbang antara dunia dan akhirat. Nah, ini bisa disebut juga dengan moderasi dalam beragama. Kemudian ada surah Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi penjelasan ayat ini adalah merupakan pilar kemanusiaan dalam berinteraksi dengan non-muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa perbedaan keyakinan tidak boleh menghalangi seseorang muslim untuk berbuat baik atau tabarruhum disebut dalam surah ini, dan bertindak adil atau tuqsitu di sini disebut dalam surah ini kepada sesama manusia selama mereka bersedia hidup berdampingan secara damai dan tidak memusuhi agama Islam. Kemudian ada dalil dalil berupa hadis tentang moderasi beragama. Itu dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbasin qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ilallah qala al hanifiyah as-samha. Jadi Rasul ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau bersabda, Al-Hanifiyah as-samha, yaitu agama yang lurus lagi toleran atau lapang. Nah, penjelasan hadis ini ada kata Al-Hanifiyah, itu mengacu pada ketauhidan yang lurus kepada Allah. Sementara As-Samhah berarti murah hati, mudah dan penuh toleransi. Jadi hadis ini menegaskan bahwa esensi ajaran Islam yang sangat dicintai Allah adalah agama yang tidak kaku, yaitu fleksibel,
tidak memberatkan pemeluknya, serta memberikan ruang kedamaian bagi orang lain. Atau di sini disebut as-samhah, yaitu toleran atau lapang. Jadi memberikan kemudahan kepada orang lain gitu. Nah, adapun ada dalil lain berupa hadis adalah larangan bersikap ekstrim atau gulu. Ya ayyuhan nas, iyyakum wal gulu. Iyyakum wal guluwa fid din. Fa innama ahlaka man kana qablakum al gulu fid din. Jadi wahai manusia, jauhilah oleh kalian sikap terlalu berlebih-lebihan atau gulu. Dalam apa? Dalam beragama. Karena sesungguhnya perkara yang menghancurkan umat sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Nah, jadi gulu itu adalah melewati batas takaran yang telah disyariatkan, baik dalam hal keyakinan maupun praktek ibadah. Ya, jadi Rasulullah SAW itu mengingatkan bahwa umat-umat terdahulu hancur karena mereka membuat aturan agama menjadi sangat ketat dan menyiksa diri sendiri. Sehingga apa? Mereka tidak mampu untuk melaksanakannya. Kemudian kehancuran sosial dan spiritual bermula ketika seseorang itu merasa paling suci atau memandang rendah orang lain. Baiklah, jadi kesimpulannya adalah moderasi beragama bukan sebuah pedangkalan iman, melainkan cara terbaik untuk mengimplementasikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi dengan apa? Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran untuk menjadi umat yang pertengahan atau wasaton, serta meneladani sifat Rasulullah yang lurus dan toleran, yaitu hanifiyah as-samhah. Kita dapat mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman, dan penuh kedamaian juga dengan sikap moderasi beragama ini. Baik, terima kasih. Cukup sekian atas penjelasan saya tentang moderasi beragama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.